Kalau saya udah di sini aja udah nyerah. Pak, tolong Pak. Bawa aja Pak, ada. Ketan bakar pikulan, jajanan legendaris yang sudah jarang ditemui. Tapi siapa sangka, cobilan tradisional ini di Kota Bogor, Jawa Barat ternyata masih eksis loh. Salah satu pedagang yang masih bertahan ada ketan bakar Mang Adai yang jadi ikon kuliner sejak tahun 1987. Pria asli Bogor yang dulunya ikut berjualan dengan sang ayah, kini ia meneruskan berjualan ketan bakar menggunakan pikulan warisan ayahnya. Pikulan ketan bakar ini ada teknik khusus nggak sih Pak? Ada cara biar nggak terlalu berat, gimana caranya? Ada. Ini harus seimbang, ininya naruh pundaknya. Terus kalau mikul harus lari. Oh, mikul harus lari ya? Iya. Biar apa itu Pak? Biar nggak berat. Jadi kan kalau lari ininya bisa main tuh ke atas bawah. Gitu. Jadi gini ya? Jadi kayak kalau jalan biasa aja bisa berat. Oh, kalau malah jalan pelan malah bikin berat ya? Bukan bikin berat ya. Oke. Pantas saja, alat tempur pikulan masih awet karena terbuat dari kayu mahoni yang punya daya tahan terhadap benturan dan beban. Kelihatannya sih kecil ya, tapi bisa menampung banyak muatan loh. Mulai dari ketan, alat bakaran, sampai bumbu kacang dan serundeng. Definisi pikulan klasik yang bisa menahan berat puluhan kilogram. Ternyata membawa pikulan ketan bakar ini benar-benar berat. Saya aja harus lambat nih pelan-pelan. Kenapa? Karena emang berat nih. Kemungkinan ini kurang lebih 40 kilo. Dan sangat-sangat berat ya. Bayang Bapak berapa ratus meter buat bawa pikulan ini ke tempat mangkal. Kalau saya udah di sini aja udah nyerah. Pak, tolong Pak. Bawa aja Pak, ada. Memang sih, pedagang ketan bakar pikulan tak seramai dulu. Berbeda dengan awal tahun 1980-an, ketika masih banyak pedagang ketan bakar pikulan keliling. Sekarang, kebanyakan para pedagang mengganti pikulannya menjadi gerobak dorong, agar ketan yang dijual lebih banyak. Tapi di sisi lain, menggunakan gerobak dorong sulit menjangkau gang-gang kecil. Berbeda dengan pikulan yang lebih mudah dan efisien. Uniknya, jajanan ramah di kantong ini mangkal di kawasan perumahan mewah dari pukul 7 sampai pukul 10 pagi. Ini BK itu apa sih? Belum ketan. Artinya? Iya, bakar ketan. Ketan dibakar. Oh, ketan bakar. Gue pikir BK itu bimbingan konseling, bukan ya? Betul, guru BK ya betul. Oh iya ya. Tidak hanya di pendidikan saja, ternyata di kuliner aja juga ada BK. Ada BK ya Bu ya. Tapi emang jadi sarapan orang Bogor ini Iya, kan? betul. Jadi memang kalau misalkan di Bogor ini rata-rata masyarakatnya kalau nggak makan soto kuning ini ketan bakar. Kalau ini lebih ringan, jadi porsinya juga cukup ya Bu ya. Jadi nggak terlalu kenyang ya. Makanan tradisional khas Jawa Barat ini hampir di setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing. Untuk bahan utamanya sih sama, terbuat dari beras ketan hitam atau putih. Cara membuatnya pun tidak jauh berbeda, walaupun ada yang menambahkan parutan kelapa. Yang paling membedakan adalah bumbu pendampingnya. Ada yang memakai serundeng, bumbu kacang, maupun sambal oncom seperti ketan bakar di daerah Cipanas dan Cianjur. Dulu banyak sekali, hampir semua orang jualan ketan bakar atau ketupat sayur. Tapi sekarang tinggal berapa di Cimahpar? Sekarang mah tinggal beberapa orang aja orang yang dulunya karena udah pada meninggal semua. Jadi penerusnya itu jarang mau. Kenapa itu? Karena sekarang berasnya mahal, beras ketannya, kelapanya juga mahal. Jadi keuntungannya itu nggak seberapa, jadi capeknya doang. Ketan bakar Bogor biasanya berbentuk kepingan kotak mirip seperti sabun batangan dengan ukuran 12 sampai 15 cm. Khusus ketan Bogor asli Cimahpar, bumbu yang dipakai ada 3. Bumbu kacang yang rasanya gurih, serundeng kelapa yang manis, dan terakhir ada sambal dadap cabai domba. Kalau ketan bakar di Bogor
itu teksturnya sama kayak yang di Cipanas. Kenapa? Karena lihat dia masih ada tekstur berasnya. Beda kalau misalkan ketan bakar di daerah Depok atau di daerah lain, dimana dia udah nggak ada teksturnya karena dia ditumbuk. Kalau ini dia nggak ditumbuk, jadi masih ada beras ketannya. Jadi ketika matang langsung dicetak. Rata-rata masyarakat Bogor lebih suka ketan bakar yang basah daripada yang kering. Untuk ketan bakar basah, proses pembakaran tidak terlalu lama atau setengah matang, sehingga lebih lembek dan lembut di dalam. Sedangkan ketan bakar kering rasanya lebih renyah. Soal pilihan tergantung selera masing-masing ya. Nah, kunci kelezatan ketan bakar ada pada proses pembuatannya yang masih tradisional. Tumpahin ke baskom, kasih garam sedikit, baru dikasih air mendidih, diamin dulu setengah jam atau 4 jam. Oh gitu. Baru dikukus kayak tadi tuh. Oh gitu. Jadi ini masih mentah ya? Ya masih mentah, masih beras itu mah. Masih belum beras. jadi nasi ya. Nah, terus kalau udah kayak gini tinggal nunggu matang dulu. Tutupin aja. Tutupin aja gini ya? Iya. Dandang atau masyarakat Jawa Barat menyebutnya seeng merupakan kunci kelezatan dalam pembuatan ketan. Baik untuk ketan bakar ataupun tape ketan wajib menggunakan dandang. Karena hasilnya bakal lebih pulen, matang merata, rasanya lebih kaya dan alami dibandingkan dengan alat modern. Selain itu, ketan yang dimasak akan terjaga kelembapannya sehingga rasa dan aromanya lebih harum serta tidak mudah kering saat dihangatkan kembali. Nah, ini berarti kasih air panas ya, Bu ya? Iya. Ini tadi jangan semua ya. Prosesnya apa nih, Bu, namanya? Gigihan. Gigihan. Nggak gigihan. Nggak apa-apa gigihan. Udah. Isinya buat Aduk apa? aja, biar keras, biar matang. Oh, biar keras, biar matang. Ya, jadi matang gitu. Tinggal Oke. prosesnya dikukus Jadi lagi. ini diaduk dulu. Ya, diaduk dulu. Oh, jadi nggak gigihan itu boleh bilang proses memantangkan beras ketannya ya. Iya. Berarti ini masih gigih ya, belum Masih matang gigi, ya? belum. Setengah matang atau enggak? Setengah matang. Eits, belum selesai. Ketan harus dikukus lagi selama 30 sampai 40 menit. Pemilihan beras ketan juga penting. Sebaiknya pilih beras ketan yang bijinya utuh dan tidak hancur. Selain itu, pilih beras ketan yang teksturnya panjang seperti ini. Sebelum dikukus, ketan wajib dibersihkan dan direndam. Pada proses pencetakan, menggunakan alat khusus terbuat dari kayu. Supaya tidak lengket, cetakan diberi minyak goreng. Nah, bedanya itu kalau ketannya di Bogor ini dia nggak ditumbuk. Beda sama ketan Betawi itu ditumbuk ya. Boleh dibilang itu namanya uli ya, Kang ya. Nah, kalau ini ketan biasa. Jadi dia setelah matang langsung dicetak. Dipadetin. Kalau uli itu udah matang dikasih kelapa langsung ditumbuk gitu ya, Kang. Nah, itu bedanya. Jadi khusus ketan khas dari Bogor itu ketannya nggak ada yang ditumbuk. Jadi salah ya kalau ada yang bilang itu uli bakar, bukan. Ini ketan bakar kalau dari Bogor ya. Di tengah gempuran makanan kekinian, ketan bakar tetap jadi kudapan tempo dulu yang diburu. Cita rasanya yang khas dan cara pembuatan tradisional bukan sekedar camilan, tapi menjadi bukti masyarakat Indonesia sejak dulu sudah pintar mengolah beras ketan menjadi sajian yang sederhana tapi istimewa.